Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar tentang Islam, belajar tentang agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita belajar tentang sejarah manusia termulia, yaitu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit faedah di antara banyak faedah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau sampaikan beberapa hari yang lalu di Masjid Jami Abu Darda di Pekanbaru. Dan apa yang beliau sampaikan tersebut itu termaktub atau tertuang dalam kitab beliau yang berjudul Sabilur Rasyad fi takriri masaili al-i'tiqad, yang mana beliau hafizahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan imanun mufassal bi risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yashmal. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan cakupan iman dengan iman yang sifatnya terperinci terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu mencakup beberapa hal. Tentu ini tidak bisa kita sebutkan semuanya. Di antaranya
minha al-imanu bi ayatihi wa barahina sidqih. Di antara iman yang sifatnya terperinci terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengimani tanda-tanda dan bukti-bukti akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman tentang mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu menunjukkan akan benarnya agama yang ia bawa, yaitu al-Islam. Dan di antara tanda-tanda atau bukti-bukti akan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan di antara mukjizat-mukjizat yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepadanya, di antaranya adalah inzalul Quran, diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan di antara mukjizat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan akan benarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini juga merupakan di antara bukti-bukti atau tanda-tanda akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang lainnya adalah peristiwa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Maka ini juga merupakan bukti atau tanda-tanda akan benarnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Akan benarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu bagaimana kita bisa mengetahui akan hebatnya mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak mempelajari akan mukjizat-mukjizat tersebut? Bagaimana kita akan memahaminya kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak belajar tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk kita terus belajar tentang sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan kita belajarnya sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan atau dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, yang kita harapkan kita dapat menjadikan keimanan kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un at-tabi'in, serta manusia-manusia terbaik yang senantiasa mengikuti jejak hidup beliau hingga akhir hayat mereka. Pada pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan kitab Kunuz As-Sirah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan tentang perjuangan yang luar biasa dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dalam menyebarkan Islam di kota Madinah, yang mana pada ketika dakwahnya tersebut atau melalui dakwahnya telah masuk ke dalam agama Islam dua pemuka dari kalangan Bani Abdul Ashhal,
yang mana masuknya Islam dua tokoh penting tersebut itu memberikan pengaruh yang besar dalam tersebarnya Islam, ya, yang hingga akhirnya seluruh orang-orang dari Bani Abdi al-Ashhal itu seluruhnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Setelah apa? Dua pemukanya tersebut atau pemimpin mereka ia masuk ke dalam agama Islam, ya. Kecuali seseorang yang tidak masuk Islam yang bernama Al-Usairim yang sudah kita sebutkan kisahnya, akan tetapi hingga akhirnya dia juga apa? Masuk ke dalam agama Islam ketika peperangan Uhud. Ya, ini adalah catatan dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dalam ia menyebarkan Islam di kota Madinah. Bahkan disebutkan hatta lam tabaqa darun min duwaril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun. Sampai disebutkan bahwasanya di setiap rumah dari orang-orang Al-Ansar tidak ada yang tersisa. Maksudnya setiap rumah itu pasti ada orang-orang yang mereka memeluk agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ini sejarah yang sangat luar biasa atau pengorbanan atau jasa yang sangat luar biasa dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuk pada halaman yang ke-92 tentang Bai'atul Aqabah As-Saniyah, yaitu tentang perjanjian setia atau janji untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah yang kedua kalinya, ya. Dan kita sudah mempelajari tentang Baitul Aqabah Al-Ula, ya, dan ini adalah Baitul Aqabah As-Saniyah. Dan ini adalah perjanjian setia yang kedua. Penulis di sini hafizahullahu taala menuliskan wa kanat fis sanati tsalitsah asyrah min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada tahun ke-13 dari diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah tahun yang ke-13, ya, karena pada tahun sebelumnya, ya, yaitu pada tahun, ya, yang ke-12, ya, itu terjadinya apa? Baitul Aqabah yang pertama. Dan pada tahun yang ke-13, ya, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini terjadi pula Baitul Aqabah yang kedua. Dan tentu ini, ya, tahun-tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan hijrah ke kota Madinah, ya. Kemudian idh hajja minal muslimin min ahlil Madinah bid'un wa sab'una nafsan. Yang mana pada tahun ke-13 tersebut ada sekelompok kaum muslimin yang mereka datang dari kota Madinah yang ketika itu bernama Yathrib. Kurang lebih jumlah mereka sekitar, ya, 70 orang, ya. Mereka datang ke kota Makkah untuk, ya, melaksanakan ibadah haji. Min dimni hujjaji qaumihim minal musyrikin, yaitu di luar, ya, penduduk yang Madinah yang mereka masih, ya, musyrikin. Ya, karena pada zaman dahulu, ya, yang melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya, ya, orang-orang Islam, ya, akan tetapi orang-orang musyrikin, ya, mereka juga apa? Melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian wa kana al-muslimuna yaquluna hatta mata natsruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibal Makkah wa yukhawwaf. Kemudian orang-orang muslimin ini, ya, sekitar 70 orang ini, ya, yang mereka berasal dari kota Madinah, yang mereka melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah, mereka berkata, ya, sampai kapan kita menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga ia diusir, ya, hingga ia apa? Diintimidasi, ditakut-takuti oleh penduduk Makkah.
Ya, karena orang-orang Madinah mereka tahu tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tentunya penuh dengan kesulitan ketika mendakwahkan Islam di kota Makkah tersebut. Kemudian qala Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kemudian Ka'ab bin Malik ini salah seorang dari ya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ketika itu. Ya, yang mana dia berasal dari kota Madinah, ya, Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan kharajna ilal hajj. Kami suatu ketika keluar ya untuk menuju kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsati ayyami tasyrik. Dan ketika itu kata Ka'ab bin Malik, ya, kami telah berjanji ya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah, ya. Kapan perjanjian pertemuan mereka tersebut? Min awsati ayyami tasyrik, di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 ya dari bulan Dzulhijjah. Ya. Dari bulan haji tersebut. Ya. Kemudian wa kanat al-lailah allati wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha wa ma'ana Abdullah bin Amr bin Haram sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina. Maka tibalah suatu malam, ya kata Ka'ab bin Malik, yang mana malam tersebut adalah malam yang sudah kami sepakati ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu. Ya. Pada malam tersebut adalah malam yang sudah disepakati oleh Ka'ab bin Malik dan kaum muslimin yang mereka berasal dari kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'ana Abdullah bin Amr bin Haram sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina. Maka ketika itu ada seseorang ya yang mana seseorang tersebut bernama Abdullah bin Amr bin Haram, ya, yang mana beliau ini termasuk sosok yang sangat disegani ya dari penduduk Madinah. Ya, disegani karena usianya ya. Kemudian juga disegani karena apa? Dia memiliki nasab yang tinggi. Ya, dan ketika itu ya Amr bin Haram ini ya dia sedang apa? Melaksanakan ibadah haji bersama dengan Ka'ab bin Malik. Ya. Yang mana ketika itu dia belum apa? Belum masuk ke dalam agama Islam. Padahal dia apa? Termasuk tokoh penting. Kata Ka'ab bin Malik, dia termasuk ya tuan di antara tuan-tuan kami atau orang-orang yang terhormat di antara orang-orang yang terhormat yang ada pada kami. Ya. Kemudian akhadnahu ma'ana. Maka Abdullah bin Amr ini diajak oleh siapa? Ka'ab bin Malik tadi. Ya. Dia bertemu dengan siapa? Diajak bertemu dengan ya Abdullah tadi oleh Ka'ab. Kemudian wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikin amruna. Dan Ka'ab bin Malik ini dan orang-orang muslimin itu mereka merahasiakan bahwasanya mereka itu akan ada pertemuan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang musyrikin mereka tidak tahu. Ya. Mereka tidak tahu apa ada rencana pertemuan tersebut. Kemudian fakallamna Abdullah bin Amr bin Haram wa qulna lahu. Kemudian kami ajak berbicara siapa? Abdullah bin Amr, yang mana Abdullah bin Amr ini ketika itu belum masuk ke dalam Islam. Padahal dia apa? Termasuk pemuka-pemuka dari ya penduduk Madinah, orang-orang terhormat. Ya. Dia terhormat dari sisi usia, juga nasab. Ya, dia memiliki nasab yang tinggi. Ya. Kemudian setelah itu diajak berbicara oleh Ka'ab bin Malik tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Amr ini, ya Aba Jabir, ya, wahai Aba Jabir, ya, karena kunyahnya beliau adalah siapa? Abu Jabir, ya, Abu Jabir.
Karena dia memiliki anak ya yang bernama siapa? Jabir. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya, yang merupakan itu pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa? Putranya beliau. Ya. Maka dipanggil di sini ya Aba Jabir. Kemudian innaka sayyidun min sahadatina. Ya Aba Jabir, engkau ini adalah ya tuan di antara tuan-tuan kami. Wa syarifun min asyrafina. Ya termasuk ya tokoh penting, orang terhormat di antara orang-orang terhormat yang ada pada kami. Ya. Kemudian wa inna narghabu bika amma anta fih an takuna hataban linnari ghadan. Kami ini cinta kepadamu, kami sayang kepadamu. Ya, kata Ka'ab tadi. Kami tidak ingin esok hari kelak engkau menjadi apa? Kayu bakar di neraka kelak. Ya, kami tidak ingin kejelekan untukmu. Ya. Artinya apa? Dia didakwahkan apa? Islam. Ya. Summa da'aunahu ilal Islam. Kemudian ya, kami ajak dia, kata Ka'ab bin Malik tadi, untuk apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian wa akhbarnahu bimau'idi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama wa syahida ma'ana al-aqabah. Maka ketika ia disampaikan ya tentang Islam kepadanya, diajak masuk ke dalam Islam, hingga akhirnya apa? Ya, sahabat tadi yang bernama Abdullah bin Amr tadi apa? Dia masuk ke dalam agama Islam, dan dia adalah salah satu di antara tokoh penting, orang terhormat ya dari penduduk Madinah. Ya, hingga akhirnya dia apa? Masuk ke dalam agama Islam. Ya, kemudian disampaikan kepadanya tentang ya adanya kesepakatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu dirahasiakan. Ya, yang tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin yang dari Madinah yang berangkat bersama dengan mereka tidak tahu ya bahwasanya kaum muslimin mereka memiliki perjanjian untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kemudian Ka'ab bin Malik dia melanjutkan kisahnya, fanimna tilkal lailah ma'a qaumina fi rihalina. Maka pada malam tersebut kami ya tidurlah ya bersama kaum kami fi rihalina, di tenda kami. Ya, karena mereka tersebut apa? Melaksanakan ibadah haji. Ya, pada malam yang sudah disepakati tersebut ya mereka apa? Mereka tidur ya bersama kaum mereka, baik kaum muslimin atau apa? Orang-orang musyrikin yang berasal dari kota Madinah. Hatta madha sulusul lail, sampai tibalah apa? Sepertiga malam. Ya, sampai apa? Sepertiga malam. Yang mana pada malam tersebut ya adalah malam yang disepakati untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kharajna min rihalina limi'adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami keluar dari ya kemah-kemah kami tadi, tempat kami bermalam ya. Kemudian kami menuju suatu tempat ya yang mana di situ kami berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tasallulul qatar mustakhfina. Yang mana ketika itu kami berangkat ya meninggalkan tenda-tenda kami tadi ya, itu kami apa? Sembunyi-sembunyi. Ya, agar apa? Itu tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Ya, kalau diketahui orang-orang musyrikin, maka tentu itu ya bahaya yang besar bagi kaum muslimin. Kemudian hatta ijtama'na fi syayb 'indal aqabah wa nahnu 73 rajulan wa imra'atani min nisa'ina. Kemudian kata Ka'ab bin Malik tadi, setelah kami keluar dari tenda-tenda yang tempat kami menginap tadi, maka kami menuju suatu tempat ya, kemudian kami tibalah di tempat tersebut, kami berkumpullah di tempat tersebut ya dekat Al-Aqabah. Ya, ini nama tempat ya. Dan ketika itu jumlah kami ya, kata Ka'ab bin Malik itu sekitar 73 ya orang laki-laki ya, wa imra'atani min nisa'in, dan 2 orang itu wanita ya, yang mana 2 wanita tersebut yaitu Nusaybah bin Ka'ab, dan dia adalah Ummu Ammarah,
Kemudian yang kedua adalah wa Asma binti Amr min Bani Salamah, dan dia adalah yang kedua adalah Asma binti Amr dari Bani Salamah. Kemudian fajtama'na nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sampai di tempat tersebut ya, maka kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Sahabat-sahabat ini yang mereka berasal dari kota Madinah yang melaksanakan ibadah haji, ya, kemudian mereka memiliki janji untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu dirahasiakan, ya. Mereka datang lebih awal di tempat apa? Yang mereka telah bersepakat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hatta ja'ana wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah kami menunggu, kata Ka'ab bin Malik ya radhiyallahu taala anhu, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditemani siapa? Pamannya. Ya, pamannya siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Wal Abbas yauma idzin ala dini qaumih. Yang ketika itu Al-Abbas ya, itu masih dia apa? Masih berada di atas agama nenek moyangnya. Artinya ia belum masuk ke dalam agama Islam. Ya, yang mana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya ada dua di antara paman Nabi ya yang mereka mendapati Islam, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, yaitu siapa? Hamzah, kemudian juga Al-Abbas. Ya, ini adalah dua paman Nabi yang mereka mendapati Islam dan juga masuk ke dalam agama Islam. Dan sebaliknya ada dua paman Nabi yang mereka mendapati Islam tetapi apa? Mereka tidak masuk ke dalam Islam. Ya, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Ini adalah dua paman Nabi yang mereka mendapati Islam. Ya, tetapi apa? Mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ketika itu Al-Abbas, ya, dia belum masuk ke dalam agama Islam. Illa annahu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi posisinya adalah apa? Dia adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Ia ya menemani siapa? Keponakannya tersebut. Ya. Fa arada an ya'rifa madza hum sani'una bi ibni akhih. Dan dia ingin tahu, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas ini, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ya dari kota Madinah tersebut kepada ya anak saudaranya tadi. Ya, tentu apa? Dia tidak menginginkan ya hal-hal yang buruk terjadi kepada anak saudaranya tadi. Ya. Tetapi meskipun ya keyakinan mereka berbeda, ya, tapi hubungan darah atau kekeluargaan mereka sangat luar biasa. Ya. Maka di sini Al-Abbas dia menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma ijtama'a bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwal mutakallimina ammu nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ketika mereka bertemu di Al-Aqabah tadi, ya, yaitu kaum muslimin ya dari kota Madinah tadi yang berjumlahnya sekitar 75 orang tadi, ya, yang mana mereka ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin menyatakan sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bertemulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika itu orang yang pertama berbicara ya ketika pertemuan tersebut itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Ya. Kemudian Al-Abbas dia mengatakan faqal ya ma'syar Khazraj. Ya. Wahai orang-orang Al-Khazraj. Ya. Ini apa? Al-Abbas dia memanggil penduduk Madinah ketika itu. Ya. Kenapa Al-Abbas dia memanggil Al-Khazraj? Padahal di Madinah ini ada dua suku besar, ya, yang mendiami kota Madinah, yaitu Al-Aus wal Khazraj, dan sebenarnya mereka ini saudara. Tetapi Al-Abbas, ya, dia mengatakan Al-Khazraj, ya ma'syar Al-Khazraj, ya, karena orang-orang Arab, ya, mereka menamakan, ya, orang Aus itu Al-Khazraj juga, karena apa? Suku Al-Khazraj ini lebih banyak daripada Al-Aus. Ya, jadi orang Khazraj atau suku Khazraj ini lebih banyak daripada apa? Suku Al-Aus. Ya, makanya Al-Abbas di sini memanggil apa?
ya ma'syarul Khazraj. Tetapi maksudnya di situ adalah yang dimaksud adalah suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Karena yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang kemudian menjadi sahabat Al-Ansar, yaitu adalah orang-orang dari suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Kemudian ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Ya. Al-Abbas mengatakan kepada penduduk Madinah tadi, ya, sesungguhnya Muhammad itu berasal dari kami. Ya. Haitsu qad alimtu, sebagaimana kalian ketahui. Ya. Maksudnya apa? Ya, Muhammad ini ya itu memiliki nasab yang tinggi. Ya, punya kedudukan yang tinggi. Ya. Dan ucapan ini ya menyatakan bahwasanya Al-Abbas dia tidak menginginkan ya orang-orang Madinah tadi apa? Melakukan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengingkari perjanjian mereka. Maka di sini Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan sejak awal. Ya. Dan mereka mengingatkan kepada penduduk Madinah tadi, ya bahwasanya Muhammad ini ya dia punya nasab yang tinggi. Ya, dia dari apa? Keturunan orang yang terhormat. Ya. Kemudian waqad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fi. Di Mekah ya kita membela dia. Ya. Kami melindungi Muhammad dari orang-orang apa? Yang memusuhinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memiliki apa? Ya kedudukan yang tinggi, ya berasal dari nasab yang mulia. Ya. Fahuwa fi izzin min qaumih. Kata Al-Abbas, ya dia mengatakan kepada orang-orang Madinah tadi, dia mengatakan bahwasanya Muhammad ini ya, dia orang terhormat ya di kaumnya. Ya. Kemudian wa man'atan fi baladih, ya dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu apa? Nasabnya tinggi. Ya, karena dia apa? Berasal dari Bani Hashim. Ya, yang mana Bani Hashim ini termasuk kabilah besar di Quraisy. Ya. Kabilah terbesar di Quraisy yaitu adalah Bani Umayyah. Ini kabilah terbesar. Kemudian setelah itu adalah Bani Hashim, dan di situ siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa innahu qad aba ila al-inhiyaz lakum. Dan kemudian kalian tahu bahwasanya Muhammad ya dia ingin menemui kalian, ingin bersama dengan kalian, wal luhuq bikum, dan datang kepada kalian ya. Fa in kuntum tarawna annakum wafau lahu bima da'awtumuh ilaihi wa mana'uhu mimman khalafa fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Kalau kalian nantinya ya sepakat untuk menjaga dia, ya, kalian tidak menyelisihi perjanjian kalian dengan Muhammad, ya, dan kalian nanti akan membelanya ketika nanti dia di Madinah, ya, membelanya dari musuh-musuhnya, ya, maka Al-Abbas tidak ada masalah. Rasulullah SAW dibawa oleh mereka ke kota Madinah. Ya, karena ini apa? Tahun-tahun di mana Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah. Ya. Kemudian kata Al-Abbas, wa in kuntum tarawna annakum musallimu wa khadiluhu ba'dal khuruj bihi ilaikum faminal an fada'uh. Akan tetapi kalau kalian melihat kalian tidak akan mampu ya untuk menjaga Muhammad, ya, bahkan nanti kalian menyerahkan kepada musuhnya, ya, maka katakan dari sekarang, ya, jangan lakukan tersebut, ya, jangan apa? Jangan bawa Muhammad ke kota Madinah, ya. Ini apa? Pernyataan dari pamannya Al-Abbas tersebut. Ini menunjukkan cintanya pamannya tersebut kepada Rasulullah SAW, dan tentu dia tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak saudaranya tadi. Ya, meskipun apa ketika itu Al-Abbas paman Nabi SAW, ya, mereka apa? Atau dia belum masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian Al-Abbas melanjutkan perkataannya, fa innahu fi izzin wa man'atin min qaumih wa baladih. Sebagaimana yang kalian tahu, Muhammad ini ya, dia punya kedudukan yang tinggi, ya, kaumnya besar, ya, dia dihormati di negaranya, yaitu di Mekah.
ya, maka ini apa? Pernyataan dari Al-Abbas, ya, yang menunjukkan apa? Bahwasanya kalian nanti ketika ingin membawa Rasulullah, membawa ke kota Madinah, ya, mungkin ada kesepakatan kalian, jangan sampai kalian apa? Menyelisih kesepakatan tersebut. Ya. Ini adalah ya perkataan dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Madinah, ya, yang menunjukkan ya pembelaannya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ya anak saudaranya tadi. Kemudian faqala Ka'ab, kemudian dari pernyataan Al-Abbas tadi, ya maka itu dijawab oleh Ka'ab bin Malik, ya, qad sami'na ma qulta, wahai Al-Abbas, kami telah mendengar apa yang kau katakan. Artinya kami juga tahu bahwasanya Nabi SAW Muhammad ini dia memiliki apa? Kedudukan yang tinggi, nasabnya tinggi. Ya, dia mulia di kaumnya, kami tahu. Ya, kemudian takalam ya Rasulullah fakhud li nafsika wa li rabbik ma ahbabta. Kemudian Ka'ab bin Malik mempersilahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengatakan ya kepada penduduk Madinah apa yang ingin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang ya ingin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian itu harus dilakukan apa? Oleh penduduk Madinah. Ya, yang tentunya apa? Penduduk Madinah hendaknya apa? Taat ya dalam apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisih apa? Perjanjian mereka tersebut. Ya. Azan ya. Hah? 4 menit ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi diminta untuk berbicara oleh Ka'ab bin Malik, ya, yang tadi setelah didahului oleh pamannya, ya, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tabi'uni. Ya. Ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada siapa? Penduduk Madinah tadi. Ya. Faqalu ya Rasulullah nubayyiku ala madza? Maka orang-orang ya dari kota Madinah tadi ya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, kami berbaiat kepadamu atas apa ya Rasulullah? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ala sam'i wat ta'ah fin nasyati wal kasal. Hendaknya kalian apa? Taat dan mendengar, ya. Meskipun apa? Kalian dalam keadaan senang, dalam keadaan kuat, ataupun kalian dalam keadaan apa? Dalam lemah. Artinya apa? Mereka harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa 'alan nafaqah fil usri wal yusri, dan hendaklah kalian menginfakkan harta kalian meskipun kalian dalam keadaan ya senang maupun sulit. Ya. Kemudian wa 'alal amri bil ma'ruf, dan hendaknya kalian menyeru kepada perkara yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar, dan hendaknya kalian mencegah dari perbuatan munkar. Wa 'ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi laumata la'im, dan hendaklah kalian berjuang di jalan Allah dan janganlah kalian memperhiraukan ya ucapan-ucapan atau celaan manusia. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutannya adalah wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum, dan aku minta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian membelaku ya apabila aku telah datang kepada kalian, apabila aku telah berhijrah nantinya ke kota Madinah, ya, hendaknya kalian apa? Ya, membela aku. Wa tamnauni mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajukum wa abnaakum. Ya, dan hendaknya kalian apa? Melindungi aku, ya, menjaga aku dari musuh-musuhku. Ya, sebagaimana kalian melindungi diri-diri kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakumul jannah. Apabila kalian ya taat kepadaku, ya mengikuti apa yang aku perintahkan, apa yang aku minta, ya, kalian menolong agama Allah, ya, kalian menolongku, melindungiku, ya, sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah balasan kalian kelak adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu merupakan janji setia yang diminta Nabi ya kepada siapa? Kepada penduduk Madinah tadi.
ya, yang mereka apa? Siap untuk membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kemudian Ka'ab bin Malik dia mengatakan watalal Quran. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, wa da'a ila Allah. Kemudian Nabi menyeru manusia agar apa? Menjadi Islam yang sejati. Wa raghaba fil Islam, dan memberikan motivasi untuk mereka apa? Tetap di dalam agama Islam. Ya. Ini merupakan ya hal-hal yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, ya, yaitu kesetiaan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, summa qama al-Barra bin Ma'rur fa akhadha bi yadihi. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengutarakan apa yang ia sampaikan tadi, apa yang ia inginkan tadi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Al-Barra bin Ma'rur dia berdiri. Ya. Dia berdiri, kemudian apa? Dia mengambil tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Barra tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'atsaka bil haqq nabiyyan." Demi Allah yang mengutusmu sebagai seorang nabi, lanamna'annaka mimman namna'u uzurana manhu. Ya. Kata Barra, demi Allah, ya, kami akan membelamu ya Rasulullah. Ya, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi keluarga-keluarga kami. Ya, fabayana ya Rasulullah, kami ingin berbaiat kepadamu. Ya, terimalah baiat kami, berbaiatlah kepada kami ya Rasulullah. Fanahnu wallahi abnaul harb. Demi Allah, ketahuilah ya Rasulullah, kami ini adalah anak-anak yang pandai berperang. Ya, wa ahlul halqah, kami adalah ahli dalam senjata. Ya, karena memang penduduk Madinah mereka sangat berpengalaman dalam peperangan. Ya, bahkan apa? Disebutkan mereka selama 150 tahun apa? Mereka perang saudara. Al-Aus dan Al-Khazraj ini mereka diadu oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka berperang, mereka diadu domba. Ya, maka sahabat tadi siap dengan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka mengatakan bahwasanya kami ahli dalam peperangan, kami ahli senjata. Warasnaha kabiran an kabirin, dan itu sudah menjadi budaya kami saling mewarisi. Artinya apa? Dari ya turun temurun kami adalah orang-orang yang apa? Yang ahli dalam peperangan. Ya, yang ini apa? Menunjukkan sikap mereka bahwasanya mereka siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang akan dialami oleh Rasulullah. Mereka tidak akan gentar meskipun apa? Peperangan sekalipun. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya dalam pelajaran kita hari ini berkaitan dengan ya Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu perjanjian setia dari sahabat-sahabat Nabi yang mereka datang dari kota Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan insyaallah ini kita lanjutkan, insyaallah masih ada satu pertemuan lagi ya dari kelanjutan apa? Kisah Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya bisa kita pahami, ya bisa kita ambil pelajaran darinya, dan ini yang bisa kita sampaikan. Dan kami juga mengingatkan kepada para jamaah sekalian, ya insyaallah beberapa hari, ya mungkin Kamis dan Jumat, ya kita memasuki tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram, ya, dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ya disunahkan apa? Untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Maka ini kami juga mengingatkan, mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan di antara ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan, wallahu taala a'lam. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.